Kenapa bisnis narkoba tumbuh subur? Waktu kemarin lihat kasusnya Ahmad Zhoni yang masuk penjara ketiga kalinya, padahal baru keluar bulan Oktober, tapi ketangkap lagi di bulan Desember. Belum genap 2 bulan udah keciduk. Dan belum lagi artis lain yang ketangkap bisa sampai 3 kali masuk penjara, kayak Jennifer Dunn. Ia tersangkut narkoba sebanyak 3 kali. Lalu ada Revaldo Vivaldi ketangkap sebanyak 3 kali. Nah, dari situ timbul pertanyaan, kenapa ya bisnis narkoba bisa sangat subur di Indonesia? Menurut Badan Narkotika Nasional BNN, pada tahun 2023, nilai transaksi narkoba di Indonesia itu udah mencapai 83,7 triliun rupiah. Pasar narkoba di Indonesia banyak didominasi oleh narkoba jenis sabu-sabu. Sabu-sabu ya merupakan jenis narkoba yang paling populer di Indonesia, baru diikuti oleh ganja, heroin, dan kokain. Jalur distribusi dikirim dari berbagai jalur, mulai dari jalur darat, laut, hingga udara. Jalur darat merupakan jalur yang paling banyak digunakan. Mabes Polri bekerja sama dengan kepolisian Malaysia dan kepolisian Thailand berhasil mengungkap sindikat narkoba internasional dan TPPU. Negara-negara yang paling banyak memasok narkoba ke Indonesia adalah Cina. Dan sabu-sabu adalah jenis narkoba yang paling sering dikirim oleh Cina ke Indonesia. Terus ada negara-negara seperti Taiwan, Singapura, Afrika Barat, Iran, Eropa yang juga pemasok narkoba ke Indonesia setelah Cina. Agar bisa menjawab kenapa bisnis ini bisa tumbuh subur, kita perlu tahu juga awal sejarah narkoba di Indonesia. What it was really like. Germany has invaded Poland. Indonesia mengenal penggunaan obat-obatan jenis opium sebelum Perang Dunia Kedua, tepatnya pada zaman penjajahan Belanda. Budaya menghisap candu dikenalkan oleh orang-orang Cina yang datang ke Indonesia pasca jatuhnya Hong Kong oleh Inggris tahun 1841 akibat Perang Candu. Perang Candu atau Perang Opium adalah serangkaian pertempuran antara Cina dan Inggris yang disebabkan masalah penyelundupan opium. Jadi, candu di sini sebutan lain untuk opium atau apiun. Dan candu ini adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu, Papaver somniferum. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di pegunungan kawasan subtropis. Dan di Indonesia, banyaknya penduduk dari Cina sebagai kelas menengah dan dianggap sebagai konsumen yang memberikan keuntungan yang besar bagi pemerintah Belanda dalam bisnis candu. Belanda berikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan secara legal. Dan hal ini dibenarkan berdasarkan undang-undang waktu itu. Dan parahnya, hal seperti ini berlanjut hingga sekarang. Karena hal inilah terbentuklah market di Indonesia. Ya, permintaan akan kebutuhan barang haram ini berjalan seiring waktu meningkat. Dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan pasar narkoba di Indonesia ada banyak. Dari aksesibilitasnya, narkoba relatif mudah diperoleh di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Hal ini ngebuat narkoba lebih mudah diakses daripada obat-obatan lain yang memiliki efek serupa. Belum lagi faktor sosial. Di beberapa lingkungan mengkonsumsi narkoba ya dianggapnya keren, sesuatu hal yang normal dan diterima sebagai sesuatu yang biasa aja. Nah, karena hal ini dapat mendorong orang untuk nyoba narkoba, bahkan jika mereka tahu bahwa barang itu ilegal. Dari faktor ekonomi, narkoba dapat menjadi sumber penghasilan yang menggiurkan bagi para pengedar dan bandar narkoba. Hal ini dapat mendorong mereka untuk terus mengedarkan narkoba ya karena cuan. Ya, kita kan tahu ini barangnya ilegal. Karena ilegal, jadi suplai barangnya jadi sangat sedikit. Tapi demand-nya tinggi atau permintaannya tinggi. Ya bakal untung gede lah, karena udah pasti harganya bakal naik. Ya kan, supply and demand. Dan karena untungnya gede, pemangku jabatan juga bisa jadiin ini sebagai bisnis sampingan.
Nah, perkara dampak negatif narkoba bagi tubuh manusia sebenarnya nggak usah ditanyakan lagi, karena kita udah pada tahu penggunaannya saja sudah termasuk ke dalam tindak kriminal karena pengaruh destruktifnya yang begitu besar. Kalau dari segi kesehatan fisik, orang yang konsumsi barang ini bakalan ngalami kerusakan organ tubuh seperti kerusakan jantung, hati, paru-paru, dan otak. Belum lagi efek overdosis yang dapat menyebabkan kematian. Perubahan suasana hati yang drastis, yang tiba-tiba bad mood, tiba-tiba senang banget. Jadi, narkoba beri dampak negatif ke penggunanya, malah sangat parah, makanya dilarang. Karena kalau masyarakat pada mati, nggak ada yang meneruskan generasi selanjutnya dong. Sektor pemerintahan, ekonomi bakal kacau, ya karena rakyatnya pada sakau, dan parahnya meninggoy. Dan untuk menekan perkembangan pasar narkoba di Indonesia, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif, mulai dari edukasi, rehabilitasi, hingga penegakan hukum yang benar. Bukan malah ikut jualan, kan ini barang bahaya buat masa depan bangsa. Kalau dibiarkan dan jadi hal yang biasa, bakal kayak apa masyarakatnya? Contoh nyatanya ya ada di Philadelphia yang merupakan kota terbesar di Pennsylvania, Amerika Serikat, di mana masyarakatnya udah kayak zombie. Hal ini terjadi karena peredaran narkoba yang udah masif. Masalahnya ya karena dari awalnya udah dibiarkan dan tidak ada penanganan yang tegas. Nah, itu semua akhirnya ngejawab kenapa bisnis narkoba bisa sangat subur di Indonesia. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, komen aja di kolom komentar. Ntar kita diskusi bareng. Terima kasih udah nonton, dan ini Relung Nalar. Summer is gone, I feel the same, but I think of you.